Ya, pemirsa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih diagendakan berlangsung pada 20 Oktober besok di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta. MPR pun telah menyebarkan undangan kepada para presiden dan wakil presiden terdahulu untuk menghadiri pelantikan esok. Namun sejauh ini hanya Presiden RI ke-6, Bapak SBY yang telah mengkonfirmasi akan hadir. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra dan juga politikus PDIP Seno Bagaskoro dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Assalamualaikum, selamat sore Bang Yunarto, Bang Selamat sore. Herzaki, Mas Selamat Seno. sore, Mas Iya, Juno, Mas terima kasih Toto, Mas Zaki. sudah Selamat hadir sore. di Halo Mas Seno. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. Selamat sore ini pengen ngobrol ringan-ringan aja jelang besok kan kita tahu pelantikan nih. Mas Seno. Saya mungkin ke Mas Seno terlebih dulu. Mas Seno, kalau info yang kita dapatkan Ibu sedang kurang fit seperti itu habis lawatan dari Uzbek, tapi tadi memerintahkan seluruh anggota fraksi untuk hadir besok. Benar seperti itu Mas Seno? Ya, saya rasa sudah sangat jelas disampaikan apa yang menjadi alasan, dan kalau bicara sebagai satu partai, saya rasa arahan Ibu tidak pernah berubah. Seluruh kader partai dengan seluruh komponennya fokus dalam memenangkan dan bergerak untuk pilkada. Sehingga dalam konteks itu, dalam masa transisi pemerintahan ini, tentu kita melakukan langkah-langkah yang terukur, yang sesuai dengan apa yang menjadi concern partai terkait dengan transisi pemerintahan ke depan, termasuk dalam menjalankan fungsi sebagai partai pemenang pileg dengan sebaik mungkin. Itu saja. Jadi beberapa hari ini memang fokus kami ke arah situ, ke arah bagaimana kita bisa menjalankan hajatan demokrasi kita dengan baik, sekaligus memastikan transisi pemerintahannya juga semuanya kondusif. Itu, baik, Mas. Iya, Mas Seno. Anda menyebutkan tadi fokus sedang kita tahu ke pileg ya, ke berbagai daerah soal pilkada. Tapi kalau kita lihat Mas Seno, besok pelantikan dan juga bagaimana teman-teman di PDIP melihat agenda besok, apa yang menjadi concern? Karena kita tahu kan bahwa memang semua diundang, semua memang nanti dipastikan juga harapannya agar semua berjalan lancar. Dari PDIP sendiri melihatnya seperti apa? Ya, tentunya harusnya menjadi satu momen yang sangat baik ya. Kalau membicarakan tentang bagaimana kira-kira kita punya banyak PR ke depan, tantangannya juga tidak mudah. Saya rasa dalam berbagai konteks, dalam konteks geopolitik dunia, dalam konteks memastikan agar program kerakyatan bisa diwujudkan, dalam konteks bagaimana misalnya melihat Indonesia sebagai poros maritim yang itu harus digelorakan betul. Dalam konteks itu komitmen PDI Perjuangan dan concern kami dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Sehingga konsistensi itulah yang diuji. Maka dari itu yang kami ingin sampaikan dan ingin kami lakukan di dalam masa-masa ini adalah memastikan agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kaidah konstitusi. Ada harapan tentu, kita berharap bahwa pemerintahan ke depan banyak bicara tentang bagaimana spirit anti nepotisme itu terus dilaksanakan. Teladan para founding fathers dalam memimpin bangsa dengan nilai-nilai virtue yang itu mengedepankan bangsa dan negara, bukan sekedar mengedepankan kepentingan ambisi pribadi dan kelompok, itu yang menjadi sangat penting untuk kemudian kita terus memainkan peran politik masing-masing di sana. Itu Mas Juno. Baik, Mas Seno. Selanjutnya saya coba ke Demokrat ya, ada Bang Herzaki. Bang Herzaki? Iya. Nampaknya ada sedikit gangguan audio dan visual. Bang Herzaki? Selamat sore Bang Zaki. Oke, belum ya. Saya ke Bang Yunarto dulu deh, nanti kita ke Bang Zaki sembari memperbaiki sambungan ya. Ya, Bang Yunarto, kalau kita lihat bahwa terkait ini kan judulnya Selamat Datang Pemerintahan Baru, dan kaitannya dengan besok pelantikan, disebutkan juga tadi bagaimana Presiden sudah diundang, presiden-presiden terdahulu termasuk bagaimana Pak SBY yang akan hadir, sementara Ibu Mega berhalangan karena memang sedang tidak enak badan. Anda melihat frame besok secara lebih luas terkait bagaimana stabilitas politik dalam masa transisi seperti apa, Mas Yunarto? Iya, yang pasti semoga bahasan besok tidak melodramatik ya. Bahwa kemudian pelantikan dikait-kaitkan hanya dengan hubungan romantisme antar mantan presiden. Walaupun memang publik kadang membutuhkan sebuah simbol bentuk kerukunan di antara sesama pemimpin, termasuk mantan presiden dengan presiden terpilih.
Baik. Tapi saya mau coba melihat secara dalam konteks positive thinking, Ibu Mega sedang sakit dan toh ada penegasan dari Ketua MPR bahwa seluruh anggota DPR terpilih dari PDI Perjuangan harus hadir, 110-110-nya. Dan kalau mau sedikit berspekulasi, walaupun kita tahu Pak BG bukan KTA PDI Perjuangan, tapi saya meyakini ada restu dari Ibu Mega ketika beliau betul ya, andai kata besok dilantik sebagai katanya akan menjadi Menko Polkam. Artinya kita melihat bahwa komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo harusnya masih baik-baik saja. Dan saya pribadi masih berharap ada pertemuan yang akan terjadi pasca pelantikan. Dan pertemuan tidak harus diartikan bahwa PDI Perjuangan pasti masuk ke dalam barisan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Karena saya pribadi kalau ditanya, menurut saya demokrasi kita masih membutuhkan oposisi, masih membutuhkan penyeimbang. Dan yang terpenting adalah bukan dalam konteks saling membenci, tapi dalam konteks memang memainkan perannya masing-masing dalam konteks demokrasi, dalam konteks check and balances. Bahkan kalau mau berspekulasi sedikit ya, ketika ada Pak BG, orang yang dianggap dekat dengan PDI Perjuangan, masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran, artinya kan jembatan komunikasi juga lebih mudah tercipta dalam proses-proses politik ke depan. Saya melihat seperti itu. Mas Yunarto, berarti kalau kita telaah lagi ya gestur-gestur yang ada, Anda menyebutkan Pak BG, plus juga Ibu Puan tadi ya, kalau kita lihat dalam slide bagaimana komunikasi sangat akrab, plus juga bagaimana instruksi Bu Mega untuk besok semua anggota fraksi harus hadir walaupun beliau berhalangan. Bahwa sebenarnya dari gestur-gestur ataupun tafsir yang kita lihat ini di layar tadi, bahwa sebenarnya hubungan ini cukup baik ya, walaupun tadi mungkin simbol besok Bu Mega tidak ada juga tidak membuat maknanya berkurang ya, seperti itu Mas Yunarto ya? Iya, kalau bicara yang paling sempurna adalah Ibu Mega hadir, tentu saja ya, pasti banyak yang berharap seperti itu. Tetapi kan kita harus melihat bagaimana rentetan peristiwa lain, statement Mbak Puan, statement teman-teman PDI Perjuangan, lalu bagaimana penegasan Ibu Mega 110 orang harus hadir semua, termasuk kehadiran Pak BG dalam kabinet pemerintahan, menurut saya bisa disimpulkan bahwa sebetulnya tidak ada masalah antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Kalau pertanyaannya lebih lanjut, apakah ada hambatan psikologis, ya saya berani berspekulasi bahwa yang menghambat secara psikologis bukan Pak Prabowo. Saya meyakini Ibu Mega sangat menghargai proses pemilu dan menerima pengesahan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi bahwa ada sebuah hambatan sejarah antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu tidak bisa dipungkiri, tidak dapat terjadi. Entah karena alasan bahwa ada pengkhianatan terhadap PDI Perjuangan, atau dalam konteks alasan yang lebih luas, Ibu Mega orang yang sangat menghormati konstitusi dan sering keluar istilah pengkhianatan terhadap konstitusi yang muncul pada nama Pak Jokowi. Tapi sudahlah, kita lupakan itu. Menurut saya yang lebih bisa dispekulasikan memang ada problem teknis saja, ketidaksehatan dari Ibu Mega, tapi tadi dari berbagai statement yang muncul dari petinggi PDI Perjuangan dan penegasan Ibu Mega 110 orang DPR harus hadir, menurut saya itu sebuah bentuk penegasan bahwa komunikasi berjalan dengan baik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Ya, saya setuju bahwa kita fokus terhadap besok biar lancar, aman. Seperti itu. Kalau kita lihat tadi bahwa sebenarnya ada banyak tools yang mungkin dilakukan baik Bu Mega maupun Pak Prabowo untuk berkomunikasi. Tidak semata-mata merely harus ketemu ya, kalau kita lihat dari simbolnya tadi. Nah, kalau saya ke Bang Herzaki, suara saya sudah jelas? Oke, Bang Herzaki. Iya, suaranya sangat jelas. Apakah suara saya jelas? Baik, Bang. Bang, kalau besok kan saya dengar Pak SBY terkonfirmasi hadir ya, Bang ya? Benar seperti itu, Bang, laporannya? Halo, Bang Herzaki? Iya. Iya. Audionya masih sedikit ada trouble. Boleh diulangi, Bang Herzaki? Oke. Rencananya begitu, sesuai dengan yang disampaikan beliau. Oke. Jadi Bang Herzaki benar, berarti besok Pak SBY hadir seperti itu ya? MPR RI, gitu. Ya.
Oke, jadi memang ya boleh diulangi Bang Herzaki. Pak SBY rencana besok akan hadir ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh beliau kepada para pimpinan MPR RI. Ketika para pimpinan MPR RI itu datang menemui beliau di kediaman beliau hari Kamis lalu, begitu. Oke, kalau kita bicara sama pertanyaan saya tadi kepada Mas. Ya, poinnya dapat tadi Bang terkait kehadiran Pak SBY. Kalau bicara transisi. Ya, jadi rencananya besok memang Pak SBY juga akan hadir gitu ya. Oke, nampaknya ya ada sedikit trouble. Baik, saya kembali ke Mas Seno dulu. Nanti Bang Herzaki coba kita sambungkan lagi kalau memungkinkan, karena memang ya biasa digital ya, sinyal hilang, it's really normal. Saya ke Mas Seno lagi, Mas Seno. Ya Mas Juno. Ya, bahwa kita sepakat bahwa bagaimana kita tadi kalau PDIP dengan point of view-nya, value-nya tadi, konteks kerakyatan, komitmen menjaga spirit anti nepotisme, dan juga kita melihat bahwa PDIP memainkan peran yang cukup baik dalam sejarah. Nah, kalau tadi analisa seorang pengamat dan juga publik bahwa sebenarnya hubungan antara PDIP khususnya Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Dan Anda tentunya punya concern tidak kalau ketika banyak orang melihat simbol, misalnya ketika Ibu tidak hadir ada hal-hal yang mungkin mengganjal. Kalau dari Mas Seno melihatnya bahwa ada tidaknya Ibu besok, plus juga bagaimana gestur Mbak Puan, Pak BG tadi yang dianalisa oleh pengamat. Bagaimana Mas Seno menanggapinya, Mas? Dalam konteks yang sangat strategis seperti di masa-masa ini, saya rasa kemenangan dan keputusan yang demikian penting ini merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum. Oleh karena itu termasuk keputusan-keputusan yang diambil, apakah ini terkait dengan pertemuan saat ini yang kemudian sangat menentukan secara transisi, ini juga adalah keputusan yang merupakan hak Ketua Umum. Dalam konteks apa yang kita bicarakan hari ini, saya rasa saya sepakat bahwa ini hanya persoalan teknis. Memang Ibu harus menjaga kesehatan dalam konteks itu. Tetapi apapun yang diambil besok kita akan menunggu. Dalam konteks itu Mas, saya rasa menarik apa yang kemudian selama ini dipertontonkan, menjadi teladan publik dari apa yang dilakukan oleh para pimpinan partai. Bagaimana kita menjaga kedekatan dengan civil society. PDI Perjuangan melalui seluruh komponennya menjaga kedekatan dengan perguruan tinggi, menjaga kedekatan dengan kelompok elemen masyarakat sipil, yang mana itu menunjukkan keberpihakan kepada politik yang berakal sehat. Artinya bagaimana misalnya Sekjen Partai Pak Hasto Kristianto menunjukkan kepada publik sebuah teladan, berproses menyelesaikan studi S3-nya dengan baik selama 7 semester, menunjukkan tentang pola-pola relasi kekuasaan, dan bagaimana kepemimpinan Ibu Mega itu memberikan suatu penguatan terhadap pelembagaan partai dan ideologisasi partai, dan bukan menempuh jalan tempuh yang itu mengambil suatu jalan singkat, menggunakan cara-cara kekuasaan untuk melanggengkan pengaruhnya di politik. Oleh karena itu, saya rasa teladan itu menjadi satu kunci bagi kami semua, bagi kader-kader partai, untuk memandang bagaimana rasanya harus berpolitik dengan mengusung keberadaban, bagaimana berpolitik dengan mengusung nilai-nilai dan etika, bagaimana berpolitik dan mengerti tata letak peran masing-masing. Maka itu yang menjadi tampilan yang dipertontonkan dan diteladankan kepada kami. Dan saya rasa gambaran itu menjadi wujud yang paling bisa ditangkap oleh publik, apa yang menjadi demonstrasi politik dalam tanda kutip, ekspresi politik dari PDI Perjuangan selama beberapa waktu terakhir. Saya rasa itu Mas Jun. Baik Mas Seno. Bang Herzaki, kita tersambung melalui by phone. Ya, gimana Pak? Oke, Bang Herzaki, kalau tadi kita sudah mengkonfirmasi bagaimana kehadiran Pak SBY besok dalam pelantikan Presiden dan Wapres terpilih. Kalau kita bicara Demokrat sendiri, positioning Demokrat kita tahu tentunya akan bersinergi dengan pemerintah, dan nama-nama politikus Demokrat juga sudah dipanggil dalam pembekalan dan juga calon menteri dan wakil menteri. Bagaimana Demokrat melihat ini? Ya, kalau kami melihatnya hari ini ya, kita mesti bersiap bagaimanapun besok Indonesia harus makin optimis, menyongsong pemerintahan baru, karena apa yang menjadi kebijaksanaan, apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi pengalaman, pengetahuan, ada transfer of knowledge ya dari Pak Joko Widodo sebagai presiden yang hari ini menjabat selama 10 tahun. Lalu nanti juga akan ada Pak SBY di yang ke depan ini ya, juga akan hadir. Bagaimana kita semua Demokrat yang pengalaman selama 10 tahun, lalu kemudian Pak Prabowo ini juga akan
bersama teman-teman, tim yang sama ini bersama Pak Jokowi selama 10 tahun, ya ini akan menjadi sebuah pengetahuan yang luar biasa, menjadi dasar dan fondasi dan optimisme bagi kita untuk merangkul masa depan yang lebih baik. Apa yang sudah baik sebelum-sebelum ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan pemerintahannya, dan banyak hal yang menjadi mimpi-mimpi beliau, gagasan-gagasan beliau yang sudah mulai juga diupayakan untuk diwujudkan. Nah, kita bisa lihat bagaimana dari misalnya kabinetnya itu, susunannya seperti apa, sehingga menjadi jauh lebih fokus ya dalam beberapa hal nantinya, tentu setelah diminta langsung oleh beliau, karena ada keinginan beliau agar semua bisa bekerja, fokus, tunggu-tunggu sejak hari pertama gitu. Ya, karena bagaimanapun beliau ini kan seorang yang punya perhatian yang luar biasa terhadap SDM. Beliau ingin terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan. Ya, hari ini sudah baik, kita tingkatkan. Apa yang menjadi kurang, ayo kita akselerasi gitu. Nah, inilah yang menjadi niatan beliau. Kita punya namanya akses kita punya namanya 17 program. Ya, 17 program prioritas. Ya, betul. Dan kita ada punya namanya 8 program cepat gitu. Nah, inilah semua yang menjadi fondasi dalam kemarin kita menyusun nomenklatur baik kabinet maupun ketika beliau menyampaikan kepada para menterinya. Ketika melakukan baik ada fakta integritas, kemudian ada interview gitu. Hal itulah yang disampaikan, termasuk ketika pembekalan. Ingatkan kembali, karena apa yang kami susun di aset kita kemarin ya, di program-program visi misi dan kampanye lalu, itulah semua yang memang akan kita wujudkan dan rencanakan begitu. Banyak inovasi-inovasi dan promosi yang akan beliau lakukan. Tentunya rakyat Indonesia kita tunggu bagaimana 100 hari ke depan dan juga 1 tahun ke depan dan juga 5 tahun ke depan. Ya, terima kasih. Nah, untuk teman-teman misalnya katakan di sini ada Mas Aryo ya, katakanlah nanti teman-teman PDIP baik di dalam maupun di luar, bagi kami ini suatu hal yang tentunya sangat bermanfaat dan kontribusi buat bangsa ini ya. Kami Demokrat sangat terbuka dengan siapapun yang akan bergabung di dalam pemerintahan ini, tetapi bisa ada teman-teman yang memilih untuk di luar jadi counterpart, jadi mitra kritis pemerintah, ini juga akan sangat baik karena dalam demokrasi kita membutuhkan check and balances. Gitu kalau kami lihat. Baik, Bang Herzaki, satu, kalau kita bicara mengenai tadi Anda menyebutkan 17 program prioritas, kita tahu bahwa akselerasinya harus cepat ya, karena tadi 100 hari kerja dan bagaimana bicara ekonomi, kesejahteraan rakyat itu fokus kita. Stabilitas politik kan ini poin penting ketika awal dari pemerintahan yang baru. Anda melihat kondisi politik saat ini dan kaitannya dengan pemerintahan yang baru, apakah memang semuanya baik-baik saja atau ya tidak apa-apa kalau ada riak-riak sedikit, Bang Herzaki? Oh iya, kalau sampai hari ini kami ini situasi sangat kondusif ya. Ini ya. Jangan kemudian ada perbedaan lalu dianggap kemudian ada masalah. Ini yang nggak pas nih. Gitu. Ya, bangsa Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Jadi wajar saja. Namanya demokrasi. Bang Aryo dengan saya yang berbeda, bahkan misalnya dengan Mas Toto juga berbeda. Itu wajar. Malah ruang-ruang seperti ini nih harusnya dibuka lebar. Sehingga pemerintah ketika katakanlah ada sedikit yang agak berbelok atau berbeda dengan apa yang menjadi niatan yang menjadi janjinya kepada masyarakat ya, pada bangsa dan negara ini, kita teman-teman yang lain mengingatkan, termasuk teman-teman media, ini kan menjadi pilihan penting bagi demokrasi gitu. Jangan kemudian negara ini kan bukan negara otoriter di mana diam, tenang semua, nggak ada kritikan, nggak ada masukan dari yang berbeda. Ini malah menjadi masalah besar menurut kami. Gitu. Yang pasti Pak Prabowo sangat terbuka terhadap masukan, ya maupun terhadap perbedaan pandangan, dan kami selama menjalani proses kebersamaan dengan beliau di 17 September 2023 sampai dengan hari ini, banyak sekali dalam diskusi dan termasuk apa yang disampaikan oleh kami, oleh Mas Ahaye, bahkan oleh Pak SBY, kemudian dipikirkan dengan serius oleh beliau dan dijalankan, tetapi tentunya sesuai dengan ininya beliau gitu, feelingnya beliau, sesuai dengan pemikiran beliau gitu, ya kan, semua dikristalisasi apa menjadi masukan-masukan itu dan dijalankan sesuai dengan konteks yang beliau inginkan gitu. Nah, ini kan baik bagi demokrasi, itu yang kami lihat. Baik, Bang Herzaki, saya ke Mas Yunarto. Mas Yunarto, kalau kita bicara tadi bagaimana, ya biasa namanya beda-beda ya, ada pandangan dan itu sah-sah saja karena kita ada di negara demokrasi. Tapi kalau kita lihat lagi stabilitas politik saat ini, Mas Yunarto, kalau mungkin dari Demokrat menganggap bahwa tidak ada hal yang yang besar seperti itu, semuanya baik-baik saja. PDIP memainkan perannya juga. Plus kita lihat juga sebenarnya bagaimana nanti teka-teki ini dijawab ketika ada misalnya nama Pak BG yang walaupun bukan KTA PDIP. Mungkin nanti kalau ada di kabinet akan ya sedikit kita punya point of view bahwa bagaimana hubungan PDIP, Ibu Mega dan Pak Prabowo. Anda melihat secara keseluruhan, apakah memang stabilitas politik kita saat ini cukup baik untuk menjadi permulaan dalam pemerintahan baru Prabowo Gibran?
Ya, kalau kita bicara secara kuantitatif, modal dari Prabowo Gibran jauh lebih besar dibandingkan misalnya pada saat Jokowi menang di 2014. Perolehan suara Pak Jokowi saat itu hanya 53%, Prabowo Gibran 58%. Yang kedua, kalau berbicara mengenai koalisi pemerintahan yang dibangun juga super besar. Dulu Jokowi JK itu pemerintahannya minoritas, makanya menimbulkan instabilitas politik dalam konteks perebutan kekuasaan di DPR ya, konteks AKD saat itu pimpinan komisi dan lain-lain. Sekarang menguasai, kalau betul Kim Plus bisa dianggap sebagai koalisi pemerintahan Prabowo Gibran sudah 83%. Kalau kemudian PDI Perjuangan masuk ya 100%. Tapi poin pentingnya adalah Mas Juno, apakah stabilitas politik harus kita artikan seperti itu? Itu yang bermasalah menurut saya. Selama ini ketika terjadi yang namanya perbedaan sikap, oposisi tetap ada, bahkan sempat Jokowi JK saat itu pemerintahan didukung oleh koalisi minoritas, kondisi politik di masyarakat baik-baik saja. Poin saya adalah jangan menakut-nakuti publik dengan mengatakan seakan-akan bahwa stabilitas politik hanya akan tercipta kalau semua partai bergabung dalam pemerintahan. Itu sebuah logika demokrasi yang berbahaya dan itu logika otoritarianisme. Ketika kemudian bahwa tidak boleh ada yang berbeda. Demokrasi malah harus bising. Bising dalam konteks dialektika pendapat. Bising dalam arti ada check and balances. Bising dalam arti ada perbedaan pendapat yang kemudian bisa menguntungkan rakyat ketika para elit ini berdebat dalam posisi yang berbeda. Itu yang malah saya takutkan sekali kalau kemudian ada yang menganggap bahwa stabilitas politik tercipta kalau kemudian semua pihak ingin bergabung dalam pemerintahan. Semoga itu tidak pernah terjadi. Menarik tadi, bising boleh asal tadi untuk check and balances dan itu perlu. Kalau semuanya sama juga jadi masalah ya Mas Sunarto ya. Terakhir saya ke Mas Seno bahwa kita tentunya melihat tadi frame-nya bahwa ya harapannya kita bagaimana semuanya berjalan dengan baik untuk besok ya pelantikan karena persiapan sudah dilakukan. PDIP juga dengan sikapnya, Bu Mega juga tidak hadir tapi tadi disebutkan semua fraksi akan diwajibkan hadir untuk menghadiri besok pelantikan. Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan karena ini sikap PDIP ini ditunggu-tunggu banyak orang, penonton saya juga bertanya-tanya, saya juga WA Mas Seno berkali-kali dari kemarin. Ada yang ingin Anda sampaikan, Mas Seno, silakan. Ya, nggak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi memang kesadaran peran masing-masing pihak untuk memainkan perannya di dalam fungsi demokrasi ini menjadi sangat penting. Kita harus mulai sering mendengarkan suara-suara dari kelompok masyarakat yang memang punya concern terhadap demokrasi, terhadap bagaimana kepemimpinan dari kelompok pemikiran intelektual, termasuk dari kalangan civil society yang seringkali tersingkirkan suara-suaranya pada saat riuh kekuasaan itu berbicara. Dalam konteks itu saya rasa PDI Perjuangan menunjukkan keberpihakannya pada kelompok yang concern terhadap demokrasi dan konsistensi sikap kita sepanjang setelah Pilpres saat kami menyampaikan berbagai pandangan politik tentang potensi kembalinya rezim otoritarian populisme, otokratik legalisme kalau cara-cara pemilu kemarin terus dipelihara. Maka saya rasa konsistensi sikap itu akan kami terus dan sampai hari ini masih kami cabut. Dan itu saya rasa jadi gambaran yang penting, bukan hanya tanggung jawab kami PDI Perjuangan, karena di dalam sistem presidensial itu kekuatan check and balance sebenarnya terletak di parlemen. Artinya bebannya besar, tidak hanya untuk kami, tetapi juga untuk semua partai politik yang lain. Itu Baik, Mas Seno. Iya, Bang Zaki, silakan singkat saja Bang Zaki. Ya, lagi-lagi besok adalah hari yang bersejarah bagi bangsa dan negara ini, bagaimana kita akan menjalani transisi kepemimpinan ya. Melalui suasana yang damai, yang dulu diangkat oleh Pak SBY ketika beliau menjadi presiden, bagaimana beliau juga mengantar transisi itu kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ya, sehingga dengan mudah. Karena apa? Karena bagaimanapun jika keadaan stabil seperti ini ya, kamu tidak ada gejolak, tentunya akan semakin baik bagi kita ke depannya. Karena pembangunan ke depan itu semua merupakan bagian dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam berkontribusi sehingga memudahkan langkah dari pemerintahan selanjutnya. Kita melihat situasi seperti ini sangat kondusif untuk bangsa dan negara kita. Mari kita song-song harapan baru bersama Pak Prabowo dan Pak Gibran. Baik, terima kasih Bang Zaki, Mas Seno, juga Mas Yunarto. Luar biasa obrolan kita.
sore ini tadi bagaimana kita bicara demokrasi, tadi nggak harus sama pakaiannya ya, karena kadang perlu check and balances, tadi harus ada pembeda itu untuk tadi kesehatan demokrasi di tanah air. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat untuk semuanya. Wassalam. Terima kasih.